Untuk bahan presentasi saya tadi sudah saya minta linkkan lewat Pak Agus Kurniawan, SPKIP Singkawang. Semoga bisa ditampilkan pada siang hari ini. Oke, selamat siang semuanya. Yang saya hormati Ketua Fogipsi Indonesia, pendiri Fogipsi, dan rekan-rekan sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah siang ini kita bisa bertemu ya di acara seminar nasional mengenai tema eksistensi pendidikan masa pandemi. Jadi dalam penyampaian presentasi hari ini kita harus melihat sih sebenarnya ya, apakah setiap kisah itu pasti ada kerugian. Ternyata kita bisa melihat bahwa ada hikmah di setiap kisah itu. Nah, ya. Jadi tersimpan hikmah termasuk mengenai masa pandemi. Masa pandemi ini ada hikmah yang bisa kita ambil, jadi kita tidak bisa mengeluh dengan segala kelemahan, segala kekurangan. Kita lihat nilai positifnya, nilai yang baik. Bapak Ibu, sebelum masa pandemi kita bisa melihat bahwa banyak yang mengeluhkan ya, sedikit-sedikit gurunya melakukan kekerasan, sedikit-sedikit gurunya jewer, udah dilaporkan. Tapi orang tua menjadi sadar ketika mereka anak-anak disekolahkan di rumah mereka. Mereka akan mengalami, wah ternyata banyak problem sih mengajar anak-anak mereka. Ini adalah salah satu hikmah yang bisa kita pahami dalam masa pandemi saat ini. Kemudian kita bisa melihat bahwa banyak waktu yang kosong ketika masa pandemi, ya ketika WFH itu dilaksanakan di seluruh Indonesia, banyak hal-hal positif yang bisa dilaksanakan oleh guru, oleh siswa ya, ketika mereka belajar di rumah. Yang pasti, banyak dari kita yang sebenarnya taunya datang seminar ini datang langsung. Tetapi ternyata ketika adanya masa pandemi, kita bisa memahami bahwa, oh ternyata sekarang udah jauhan nih. Kayak saya di Singkawang, saya mengikuti kegiatan yang ada di Pontianak. Kemudian kita bisa memahami banyak aplikasi-aplikasi yang sebenarnya sudah ada, tapi kita tidak ketahui, seperti Google Form, Classroom, Webex, Google Meet, yang awalnya kita adalah guru biasa, tetapi ketika masa pandemi seperti ini, kita dituntut harus melek IT. Dan ini adalah hikmah yang berikutnya dari masa pandemi ini. Yang kita harapkan bahwa IPS ini adalah ilmu pengetahuan yang sangat luas. Jadi kita tidak bisa hanya melihat IPS itu dari rangkaian kata per kata, tetapi IPS itu sangat luas sekali. Kita bisa pahami bahwa di situ sosiologi, di situ sejarah, di situ ekonomi, dan di situ sosiologi ya. Jadi kita harus bisa bersinergi bahwa dalam setiap materi yang kita ajarkan kepada siswa, tidak hanya mentok di dalam buku, tetapi kita juga bisa melakukan hal-hal, membuka pikiran mereka, membuka wawasan mereka, yang intinya mereka tidak punya pemikiran yang sempit. Jadi menanggapi suatu masalah mereka akan berpikir secara terbuka dan berpikir secara kritis. Dan kita bisa bersyukur ada hikmah berikutnya ketika Pak Menteri, ya, Mas Menteri itu Nadiem Makarim, seolah Indonesia tahu bahwa akan ada pandemi ya. Ternyata rajanya, pakarnya IT ya, pembuat aplikasi Gojek ditunjuk sebagai Menteri Pendidikan. Nah, ini yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Jadi kayaknya kita udah bersiap-siap ya. Ketika banyak kebijakan-kebijakan yang sudah direncanakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
ternyata bisa diterapkan ketika masa pandemi, meskipun tentunya tidak bisa semudah belajar langsung ya. Di sini saya guru SMP Negeri 20 Singkawang, bukanlah guru yang luar biasa, saya hanya guru biasa ya. Pasti banyak kekurangannya. Dalam 1 tahun ini, saya hanya akan menjelaskan pengalaman-pengalaman saya. Bagaimana sih 1 tahun ini 2020 sampai 2021 eksistensi yang kami lakukan, ya kan? Apa sih hikmah dari pandemi ini? Ternyata membawa pengalaman-pengalaman bagi saya, dan secara keilmuan mungkin saya jauh dari kata sempurna karena pemateri-pemateri lain udah banyak profesor, udah banyak guru besar ya. Tentunya juga ilmu itu kan tidak akan ada habisnya. Kalau kita pahami mengenai materi ini, materi itu, semuanya insya Allah sudah ada di modul, sudah ada di RPP, yang sekarang sangat mudah sekali, apalagi kalau kita lewat Kemendikbud, yaitu RPP dan segalanya sangat lengkap sekali. Dan saya merasa bahwa banyak pemateri-pemateri yang lain yang lebih hebat daripada saya. Cuma dalam pemaparan siang ini saya akan berfokus kepada 3 pengalaman sebagai eksistensi pendidikan masa pandemi. Yang pertama, SMP Negeri 20 Singkawang adalah bridge ya, mengikuti program Bridge School antara Australia dan Indonesia. Jadi terjadi MOU ya di Pontianak 11 Februari 2013 antara kami yang Australia dengan Indonesia, dan setiap tahun kami selalu menerima kunjungan ke Australia ya. Begitu juga mereka siswa dan guru selalu datang kepada sekolah kami. Tapi yang menjadi permasalahan ketika 2020-2021 dari pengalaman saya pribadi, 19 Maret 2020 saya akan diberangkatkan ke Australia, namun 17 Maret 2020 kami dibatalkan. Saya dan waktu itu kepala sekolah saya beserta siswa akan berangkat ke Australia 2 hari sebelum keberangkatan kami. Tiket sudah kami pesan semuanya kami sudah pesan semua, persiapan sudah kami persiapan, tapi dari pihak bandara menutup bandara yang ada di Australia. Kemudian dari pengalaman tersebut bahwa kita tidak bisa lagi melakukan kunjungan yang seperti biasa, sehingga saat ini eksistensi kami melalui kemitraan ini kami bina dengan cara tadi menggunakan Webex, Google Meet ya, dan banyak pengalaman-pengalaman lain ya. Dan di sini saya sampaikan bahwa bisa next berikutnya Pak Agus. Oke. Di yang terakhir Pak Agus. Ya, terakhir oke. Kami salah satu sekolah yang terlibat dalam kemitraan Australia Indonesia. Sekolah kami itu dibangun oleh Australia pada waktu itu dengan dana 2 miliar. Kemudian 2015 dua orang guru dari sekolah kami diberangkatkan ke Australia ya. Kemudian berikutnya kami juga menerima kedatangan dari Australia 2017, 2019, rencana 2021 seperti ini, tapi masih belum bisa. Kemudian banyak keuntungan dari kami melakukan kemitraan dengan Australia ya, termasuk ketika kami dibantu fasilitas IT, beberapa laptop Apple kami disiapkan oleh Australia. Kemudian ketika tahun ini sebelumnya kami 2020 kami harus berangkat ke Australia, tapi 2021 alhamdulillah kami mengikuti hibah bersaing dan kami mendapatkan 50 juta untuk kami belikan perangkat komputer yang kami siapkan untuk AKM. Dan begitu juga kami mendapatkan kucuran dana itu lumayan banyak untuk kegiatan pengaplikasian ya, manajemen sekolah berbasis IT
Jadi saya minta kepada teman-teman mungkin bisa memberikan rekomendasi, mungkin kan SMP Negeri 3 Pontianak atau SMA Negeri 2 Pontianak yang sudah ada school edunya, program aplikasi manajemen sekolah. Kami bisa mengharapkan untuk bisa kerjasama, bisa menghubungi saya juga boleh, atau langsung ke SMP Negeri 20 Singkawang. Kami ingin menjadikan narasumber workshop atau IT yang bisa diterapkan di SMP Negeri 20 karena kami ingin sekali punya aplikasi khusus di sekolah kami. Kemudian untuk tahun berikutnya kami juga dapat kucuran dana untuk rencana sekolah agrowisata ya dari kemitraan Brit Australia. Artinya apa? Bahwa sebenarnya ketika musim pandemi ini kita tidak akan mengurangi mengurangi makna dari pembelajaran, makna dari hubungan kerjasama kita, apalagi tahun 2021 ini masih dicari sekolah itu dari Kalimantan Barat ya, dari Kalimantan Barat itu kemudian dari Bali, kemudian dari Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara untuk menjadi kemitraan BRIC 2021. Ini adalah kesempatan baik bagi sekolah Bapak Ibu untuk mengikuti kemitraan. Yang pertama, ketika musim pandemi kami tetap melakukan kemitraan ya, tetap melakukan hubungan meskipun lebih banyak melalui daring, artinya tidak mengganggu masalah kemitraan kita. Yang kedua, back lagi mengenai akreditasi sekolah Bapak Ibu. Terjadi perubahan akreditasi sekolah ya. Bapak Ibu mungkin sekolahnya sampai dengan 2019 ya, 2019 mengalami akreditasi seperti biasa ya Bapak Ibu. Namun ketika 2020 kami dari Singkawang itu ada 3 sekolah, 1 SD, 2 SMP menjadi pilot project dari akreditasi online. Karena ada pandemi seperti ini, kegiatan akreditasi semuanya di online kan, ya kan? Mulai dari pengiriman data-data, kemudian sampai bagaimana visitasinya kami online semuanya. Dan alhamdulillah ketika 15 Desember 2020, meskipun kami harus bekerja keras ya, karena kami baru tahu ini tiba-tiba seminggu sebelum pilot project ini kami baru diberitahu bahwa seminggu akan datang kami harus divisitasi ya. Alhamdulillah kerjasama kawan-kawan dari SMP 20 kami bisa mendapatkan hasil yang maksimal dengan akreditasi unggul, dan ini merupakan yang pertama di Singkawang akreditasi unggul, dan kami bersyukur. Artinya setiap masalah, setiap problem insya Allah bisa kita atasi, apalagi kita harus sesuai dengan eksistensi pendidikan di masa pandemi seperti itu. Kemudian berikutnya eksistensi masa pandemi mengenai program PPG. Ya. PPG 2020 sebelum pandemi itu para guru harus berangkat ya, seperti harus berangkat ke Jawa, harus mengeluarkan 20 juta ya kan, 15 juta. Tapi di PPG 2020 ketika masa pandemi, teman-teman kami mengikuti PPG-nya itu secara daring. Jadi mereka tidak harus pergi ke Bandung meskipun mereka mengikuti program dari UPI Bandung. Mereka tidak usah ke Malang meskipun mereka ke Malang, karena semuanya dilaksanakan secara daring ya. Dan alhamdulillah bisa menghemat 15 sampai 20 juta yang awalnya kan sekitar 3 bulan mereka harus langsung belajar di sana di Jawa. Dan saat PPG 2021 seperti ini yang masih dalam situasi pandemi, kita ambil hikmah, kita bersyukur bahwa PPG 2021 itu juga dilaksanakan secara daring. Dan ini 3 poin mengenai eksistensi pendidikan di masa pandemi di SMP Negeri 20 Singkawang. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang ibaratnya apa yang perlu kita sharing, silakan kita sharing, karena saya juga secara materi
mungkin biasa aja sama dengan Bapak Ibu, mungkin insya Allah pengalaman kita untuk berbagi kebaikan. Terima kasih Bapak Arif dan Pak Agus Kurniawan. Oke, terima kasih. Dan sampaikan kepada